Lewat satu malam belum salat witir, boleh laksanakan witir walaupun tidak tahajud, boleh jaga witir walaupun tidak salat malam, boleh menjalankan ibadah witir walaupun belum tidur. Sekali lagi, jaga witir, boleh lakukan witir walaupun tidak tahajud, boleh lakukan witir walaupun tidak salat malam, boleh melaksanakan witir walaupun belum tidur. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dua sunnah Rasul tidak pernah tinggalkan, apapun keadaannya, sehat, sakit, musafir maupun berada, tidak pernah tinggalkan dua sunnah. Pertama, sunnah witir. Kedua, sunnah qabliyah subuh. Sunnah qabliyah subuh. Sunnah qabliyah pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Kalau saya punya kebiasaan habis isya sunnah ba'diyah, terus saya lanjut lagi 2 rakaat muqaddimah witir. Nawaitu muqaddimah witir, boleh nawaitu sunnah hajat, apa-apa saja. Nawaitu sebagian daripada salat malam. Habis itu saya 1 rakaat witir. Baru saya beraktivitas sampai saya tidur malam. Bangun tengah malam, belum azan subuh, masih ada waktu kira-kira 1 jam, saya tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Kalau seandainya ketiduran, tidak sempat tahajud, jangan khawatir, sudah tertulis namamu ahli witir karena sudah witir. Bu, yang sudah biasa bangun tahajud, sudah bangun, sudah sering, sudah rutin, dah terbeban, merasa aman, tak apa-apa, witir ditunda belakangan, boleh. Tapi kalau merasa kekhawatiran ketiduran, witir dulu, supaya kita termasuk orang yang mencintai witir karena Allah mencintai witir. Sedekah subuh. Sedekah subuh artinya sebelum beraktivitas di pagi hari, lepas salat subuh, seperti waktu saat ini, itu masih termasuk waktu subuh atau waktu pagi. Kenapa saya memilih sedekah subuh? Semua sedekah setiap saat bagus, tapi sedekah yang terbaik di waktu subuh. Kenapa? Karena di setiap waktu subuh Allah turunkan malaika, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaika? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Mulai hari ini, ibu bapa punya kotak amal, simpan di rumah, suami 1, istri 1, anak-anak masing-masing 1. Buat apa? Supaya isi sedekah subuh sebelum beraktivitas. Di antara lain, sedekah yang disertai doa. Sedekah yang disertai doa. Saya yakin semua tidak diragukan suka bersedekah, suka berinfak, tapi sering terlupa doa sesudah sedekah. Itu namanya sedekah tawassul, doa dengan wasilah sedekah, tawassul bil amal salih. Tahu enggak cerita 3 orang yang tercepat di dalam gua, kemudian mereka tertutup gunungnya, tidak bisa mereka jalan, tidak bisa keluar. Mereka masing-masing berdoa kan dengan amalan mereka. Ada yang berbakti baik sama orang tuanya, ada yang menjauh dari dosa zina, ada yang memelihara harta orang. Dan begitu 3-tiganya berdoa, ya Allah tolong dengan amal kebaikan yang kami lakukan, tolong geserkan batu agar kami bisa selamat. Kalau yang pertama doa tidak berhasil keluar, yang kedua juga tergeser batunya tapi belum cukup untuk keluar, sampai yang ketiga baru tergeser batunya. Itu namanya tawassul bil amal salih, wasilah amal salih. Sedekah amal salih kan? Sedekah amal salih disertai doa. Isi kotak amal, ya Allah mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakitku yang lagi sakit. Ya Allah dengan berkah sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah dengan berkah sedekah ini karunialah kepada aku anak salih salihah penghafal Al-Quran. Dengan berkah sedekah ini Allah mudahkan dan lunasi hutangku. Ya Allah dengan berkah sedekah ini mudahkan saya bisa haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada hajatnya silahkan sebutkan. Termasuk keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, isi sedekah subuh dan disertai doa. Ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini berikan kepada aku keturunan. Saya punya teman 17 tahun
tidak punya keturunan. Subhanallah, ketika dia mengamalkan sedekah subuh, apalagi ditambahkan istighfar setiap saat, beliau 6 bulan kemudian telefon saya, Ustaz, alhamdulillah istri saya hamil. Dahsyat wallahi sedekah subuh. Manfaatnya luar biasa. Tapi tolong Bapak Ibu disesuaikan ketika anda isi sedekahnya, jangan sedekahnya koin-koin kecil-kecil, tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, doanya lama. Tolong disesuaikan. Kalau saya usulkan 1 kali sedekah, fokus 1 hajat. Ibu ada anak sedang melamar kerjaan, isi sedekah. Ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan pelamaran kerjaan anakku. Anaknya ingin sekolah di mana, termasuk anak-anak sedang ujian nasional, isi sedekah. Ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan kami menghadapi ujian dan bisa lulus. Faham Bapak Ibu? Faham. Sedekah disertai doa. Dimanapun kita berada, termasuk di subuh hari maupun di waktu lain. Di hari Jumat ada kotak amal, kita isi, jangan lupa doa. Boleh untuk orang tua kita, apa saja doanya. Siap? Siap. Faham? Faham. Mudah-mudahan insyaAllah semua yang hadir dapat berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Dalam alamin. kesempatan ini, program Safari Dakwah untuk melibatkan semua jamaah bergabung bersama-sama untuk memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Siap? Siap. Menjadi ahlul Quran, pendukung Al-Quran, Siap. pencinta Al-Quran. Siap. Ya Allah, saya memang gagal menjadi penghafal Al-Quran, tetapi insya Allah sedekahku, zakatku, hartaku menjadi saksi baik. Mudah-mudahan kita di hari kiamat bergabung bersama ahlul Quran dan menjadikan dapat syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal Perjuangan alamin. kita Bapak Ibu masih panjang. Makanya kami syiarkan dalam safari-safari dakwah, ada beberapa hal yang kami niatkan wakaf juangan kami agar bisa bersama-sama. Karena Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi Al-Quran itu milik kita bersama, dan fantas kita bersama-sama memperjuangkan. Saya di Indonesia menghadirkan 5 adik kandung saya. 5 saya hadirkan di Indonesia. Semuanya 12 timnas. 5 adik kandung yang saya hadirkan, yang perempuan saya jodohkan sama teman saya di Jakarta. Terus yang laki ada 4 yang ada di Indonesia, 2 membawa istrinya masing-masing dari Arab, yang 2 lagi saya nikahkan sama orang Indonesia. Bu, jangan khawatir, masih ada lagi, masih ada. Bahkan saya mendorong adik-adik saya semuanya masing-masing nikah istrinya 4, dan setiap istri melahirkan 1 lusin. 1 keluarga 48 anak. Semuanya penghafal Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Setuju Bu? Kata dia setuju tapi kepalanya enggak ni. Doakan insyaAllah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua para hadirin, saya doakan semoga semua menjadi ahlul Quran. Amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami kemudahan menjadi ahlul Quran. Amin. Para pencinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Amin. Ya Allah, karunialah kepada kami keturunan penghafal Al-Quran. Amin. Jadikan anak kami yang mampu menjaga nama baik keluarga kami. Anak kami yang banggakan kami di hadapanmu hari kiamat. Anak dan cucu kami yang mampu menhadiahkan 2 mahkota yang cahayanya lebih besar daripada cahaya matahari untuk kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah, berilah Ya kepada Rabbal kami kemudahan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu